أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه علمنا وبه سيخنا بسر النبي والنبي بسر صلاة الفاتحة إلى حضرة النبي إلى جميع شيخنا ومعلمنا خصوصا المعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خذ بالبداية والنهايات وخليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه مهدمة السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات من شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-fasl salis bi syurutil batinati min amalil qalbi. Bermula pasal yang ketiga pada menyatakan syarat sembahyang yang sifatnya batin, yaitu daripada amal yang di dalam hati. Jadi gawian ini gawian yang di hati waktu sembahyang. Ketahui olehmu bahwasanya sembahyang itu ada baginya zahir, yaitu mengerjakan segala rukun sembahyang dan segala sunnah-sunnahnya yang tersebut itu yang sudah kita lalui pelajarannya. Dan ada pula baginya batin, yaitu yang mensahkan bagi amal zahir. Nah, maksud mensahkan di sini mendatangkan pahala bagi amal zahir atau menjaga pahala. Sebab pahala gawian zahir itu bisa hilang apabila amal zahirnya kada pas, yaitu khusyuk. Ini contoh amal batin, yaitu khusyuk, yakni menghinakan diri serta tetap anggota. Ada perasaan hina waktu sembahyang dan anggota ini tetap, arti tetap itu tenang di kita. Arti tetap itu gana, bilanya ruku juga, sujud juga gerakannya, itu maksud tetap. Dan hudurul qalbi, yakni ingat hati akan perbuatan sembahyang. Jadi hudur qalbi itu hadirnya hati akan bahwa kita tadi sembahyang. Ada perasaan sadar bahwa kita tuh sedang menghadap Allah Ta'ala. Itu maksudnya hudurul qalbi ini tuh, bahwa kita dalam keadaan menghadap Allah. Dan hadir hati kepada Allah sekira-kira kosong hatinya. Maksud sekira-kira ini yang mana kosong hatinya itu pada ketika sembahyang itu daripada yang lain, daripada Allah Ta'ala. Maksud kosong itu kadada. Napa yang kadada? Selain yang dari Allah, selain Allah kadada. Kadada apa? Kadada dalam pandangan hatinya. Yang ditujunya pun lain selain Allah, yang dipikirkannya lain selain Allah. Nah, seluruhnya tadi pusat perhatiannya tadi tertuju hanya kepada Allah. Nah, ini yang disebut hudur qalbi kepada Allah, hadirnya hati kepada Allah. Seandainya waktu kita sembahyang ditakuni, siapa yang nyawa pandiri? Allah di kita. Siapa yang nyawa datangi? Allah. Siapa yang nyawa lihati? Allah. Siapa yang nyawa harapi? Allah. Nah, maka seluruh apapun yang dari kita tuh kita tujukan kepada Allah, itu disebut hadir hati kepada Allah. Sama nang kayak kita hendak menghilangi kuitan, misalnya kuitan di Banjar, ada orang batakun di perjalanan nyawa ke mana? Kan kuitan ko aja pian.
Bapa mendatangi sidin. Nah, apa sekarang kalau sidin? Nyaman melihat sidin, bersalaman sidin. Nah, ya Allah. Jadi seluruhnya tertuju kepada sidin. Nah, sama kita sembahyangnya seluruh gerakan anggota tubuh, hati, mata, hidung, telinga, rambut seluruhnya tadi tertujunya kepada Allah. Itu disebut hadir hati kepada Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, wa aqimis sholata lidzikri. Nah, artinya dan dirikanlah olehmu akan sembahyang itu karena ingat akan daku. Nah, cakap kita tuh mengarah ke Banjar, memang tujuan kita hendak ke rumah kuitan. Sama kita sembahyang. Sembahyang ini seperti arah syariat yang tujuannya adalah Allah. Mana arahnya? Ya sembahyang. Siapa yang diarahi? Allah. Nah, itu. Kata Imam Al-Ghazali, ujar sidin, maka zahir suruh di dalam ayat itu yaitu ayat wa aqimis sholata lidzikri itu, nah itu pemahaman secara zahirnya artinya nampak benar pemahaman ayat itu yaitu suruh wajib. Nah, wa aqimis sholah dirikanlah sembahyang kan perintah lo kata suruhan. Nah, suruhan itu suruhan yang sangat nampak adalah sifatnya suruhan wajib, bukan suruhan biasa-biasa. Kalau pang hukumnya sunnah, suruhan aqimis shalah lidzikri kada itu suruhan wajib je Imam Ghazali. Yakni wajib atas seseorang yang sembahyang itu ingat hatinya di dalam sembahyang itu akan Allah Ta'ala. Karena hakikat sembahyang ya ingat. Apa garang sembahyang itu ingat lawan Allah. Mun kita sembahyang kada ingat berarti kehilangan makna sembahyang tersebut. Maka hukumnya wajib karena perintah di dalam firman Allah aqimis shalah lidzikri. Nah, maka ingat lawan Allah waktu sembahyang hukumnya wajib. Maka barang siapa sembahyang, ini ujar Imam Ghazali lah, padahal hatinya lupa akan Allah Ta'ala, kada ingat, maka yaitu tiada dinamakan mendirikan sembahyang. Kada kawa dipadahkan mendirikan sembahyang. Amun mengerjakan tuntung aja sembahyangnya dikerjakan. Cuma mun mendirikan kada. Nya beda mengerjakan dengan mendirikan. Dan karena itulah sayugyanya bahwa hadir hati pada tiap-tiap rukun daripada segala rukun sembahyang itu. Nah, waktu takbiratul ihram hadir hati, waktu membaca Fatihah hadir, waktu membaca surah hadir, waktu ruku hadir. Jadi kan tiap rukun kita kerjakan, tiap rukun itu pula tahapan hati hadir itu sambung menyambungnya kita. Dan ingat hati kepada Allah pada tiap-tiap rukun tadi. Itu seolah-olah cara ingat hati nih, cara hadir hati nih. Pertama seolah-olah melihat akan Allah. Berarti dasar bujur-bujur yang ditujunya Allah, apa melihat Allah Ta'ala bang nih? Berarti yang ditujunya Allah. Maksud melihat Allah nih jangan salah paham yang di rumah ya Allah. Maksud melihat Allah Ta'ala nih itu tuh melihat kebaikan sidin. Karena dari ujung rambut kita sampai ujung batis kita, luar dan dalamnya itu ciptaan Allah Ta'ala. Dan selalu terus-menerus ditolongi oleh Allah. Berarti kebaikan ini datang dari Allah. Nah, itu yang dimaksud melihat Allah atau melihat kebaikan Allah Ta'ala. Atau melihat karyanya Allah. Kayak Cinunur, mulah limping, melihat limping kagandangan Cinunur. Nah, itu maksudnya. Dan dinamakan akan dia maqamul ihsan. Jadi melihat akan kebaikan Allah ini disebut maqamul ihsan. Jadi ada 3 dalam perjalanan hidup kita beragama ini. Ada Islam, rukunnya ada 5. Ada iman, rukunnya 6. Ada ihsan. Islam, iman, ihsan. Rukunnya 1 aja. Apa rukun yang 1? Anta abudallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu rukunnya. Jadi rukun ihsan ini pertama melihat akan Allah. Nah, itu dinamakan akan dia maqam ihsan. Melihat akan Allah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budu rabbaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya bermula ihsan itu bahwa engkau berbuat ibadah
akan Tuhanmu, seolah-olah engkau lihat akan Dia. Nah ini kesempurnaan hadir hati, kesempurnaan hadir hati, bahwa bujur-bujur yang dituju Allah itu melihat akan Allah, melihat akan kebaikannya, kebesarannya. Maka jika tiada engkau melihat akan Dia, artinya kada ada lagi dijulungi Tuhan kesanggupan atau bisi kelebihan di hati ini melihat akan kebaikan Allah, kada ada. Maka bahwasanya adalah Ia itu melihat akan dikau. Nah, maka bahwasanya Ia Allah melihat akan dikau. Jadi ihsan itu ada dua kelas ya kita. Pertama melihat kebaikan Allah, kedua kita yang dilihat Allah. Maka kawa diambil kesimpulan di sini, hadir hati ini tuh dua macam. Bila kada kawa kita melihat dengan Allah, maka timbulkan di hati perasaan dilihat oleh Allah. Itulah disebut hudurul qalbi, hadir hati. Nah, atau disebut makna dari sembahyang itu. Nah, dan firman Allah Ta'ala pulang menguatkan Quran yang pertama, aqimus shalah lidzikri itu. Nah, ditambahi pulang firman Allah Ta'ala yang sebutingnya wala takum minal ghafilin. Takun asalnya jembet tamu mim lalu idgham wala takum minal ghafilin. Artinya, dan jangan engkau jadikan dirimu di dalam sembahyang dan lainnya, di luar sembahyang maksudnya, yaitu termasuk daripada orang yang lalai akan Allah Ta'ala. Bahasa sederhananya kayak ini, nyawalah ya Tuhan, jangan termasuk kada orang yang kada ingat lawan aku. Nah itu maksudnya. Jadi ini perintah juga, wala takum minal ghafilin, jangan nyawa kada ingat lawan aku, jangan termasuk orang yang lupa. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, nah jasidin Imam Ghazali pulang mengomentari firman Allah wala takun minal ghafilin. Apa? Dan tegah di dalam ayat ini, maksud tegah ini larangan kita jangan sampai kada ingat lawan Allah nih. Itu adalah yaitu tegah haram. Hah? Artinya bila kita lupa dalam sembahyang, hukumnya berdosa, haram. Yakni lalai akan Allah Ta'ala itu haram. Nah ini penting di garis bawah ini. Apa enggarang lalai kepada Allah tuh hukumnya haram kah, makruh kah? Haram, bukannya biasa-biasa aja. Maungut, mencungkung, kada ingat lawan Tuhan, itu sudah berdosa. Apalagi sembahyang yang secara resmi dipadahkan mi'raj, bertamuan lawan Tuhan. Kan sembahyang ini bertemu lawan Tuhan, tapi kita sekalinya kada ingat lawan Tuhan maka bertemu, tapi kada ingat maka berharam, bersangatan haramnya. Arti bersangatan itu menyangat, bersangatan bukan di orang bahari, bersangatan haramnya. Nah, dan haram itu termasuk daripada kejahatan, termasuk daripada kejahatan. Nah ini dia orang bahari ini, jar guru bahari juga sembahyang tapi jahat orangnya. Nah ini nih sembahyang tapi jahat. Kenapa? Lalai. Jadi ada orang-orang kasyaf tuh melihat manusia nih sembahyang, jasidin orang jahat tuh jasidin. Nah kita kada paham, mantu maka sembahyang pada orang jahat lah aja. Nyata-nyatanya berbuat baik. Nah ini maksudnya, ini maksudnya nih. Ini nah penjelasannya. Lalai termasuk bagian dari kejahatan. Dari karena inilah sabda Nabi SAW, jar Nabi, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkari lam yazdad minallahi illa bu'da. Artinya, barang siapa tiada menegahkan sembahyangnya itu akan dia ini siapa aja, daripada berbuat kejahatan dan daripada berbuat mungkar, niscaya tiada lebih orang tersebut daripada Allah Ta'ala hampirnya. Artinya kadang mendatangkan sembahyang itu akan kedekatan kepada Allah, melainkan bertambah jauh. Nah itu maksudnya
bertambah jauh. Sembahyang cuma ilmu sembahyang ada dipelajarinya, gawinya aja terus ilmunya kada dipelajarinya, ya maka sembahyangnya tadi bukan menambah dekat dengan Allah, malah menambahkan dirinya jauh dari Allah. Buktinya mana buktinya? Buktinya ia masih mau menggawi yang dilarang oleh Allah dan kada mau bertaubat. Itu masalahnya, lalai dari taubat. Nah ini yang disebut bahasa orang bahari katulahan lawan Tuhan. Ya, katulahan itu kan macam-macam, diantaranya katulahan lawan Tuhan. Ciri katulahan lawan Tuhan, sembahyang kita kadang menjadikan penegah dari kita berbuat kejahatan, atau katulahan lawan Tuhan dernya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa salatul ghafili la tamna'u minal fahsya'i wal munkar. Artinya, dan sembahyang orang yang lalai akan Allah, melihat kebaikan Allah kada, rasa dilihat oleh Allah kada juga. Waktu sembahyang nih, itu tiada menegahkan ia daripada kejahatan dan kemungkaran dirinya. Makanya jangan heran kita sembahyang khusyuk benar di masjid nih, imam sudah bangkit dari sujud terakhirnya masih sujud dia masih, saking khusyuknya lawas. Sekali imbah tuntung salam berdahulu keluar sandal orang yang hanyar dipakainya. Nah kan bisa gitu. Dan lagi sabda Nabi SAW, nujar Nabi pulang nah, kam min khaimin hadduhu min qiyamihi at-ta'abu wan nasabu. Artinya ada beberapa daripada orang yang mendirikan sembahyang, artinya ini mengerjakan sembahyang juga, tetapi maka bahagiannya daripada mendirikan sembahyang itu, artinya yang ia dapat dalam mengerjakan sembahyangnya itu, yaitu hanya susah dan lelah juga. Susah dan lelah. Nah ini kalau diartikan ke bahasa orang Banjar, mengganali luang murid ya lah. Jadi bahasa mengganali luang murid itu dasar bujur tuh. Itu makna perpindahan kata kosakata ke bahasa Banjar dari bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya? Kam min qaimin hadzuhu min qiyamihi at-ta'abu wan nasabu. Itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Banjarnya yang kayak tadi, maluasi luang berit. Kalau bahasa Indonesianya yang inya peroleh hanya letih dan lelah. Tiada bahagiannya daripada pahala. Artinya kada pahala sembahyangnya tadi. Mungkin itu kadosa sembahyang aja 2 kali bungul. Maksudnya tuh menuntut ilmu. Itu maksudnya menuntut ilmu pintangan sembahyang. Nah kayak kita nih menuntut ilmu pintangan sembahyang naranya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ujar Imam Ghazali pulang, wa ma arada bihi illa al-ghafila. Artinya tiada dikehendaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya di dalam hadis yang di atas tadi, yang maluasi luang murid tadi nih, ma'akam min qaimin hadzuhu tadi nih, itu melainkan yaitu orang yang lalai kepada Allah Ta'ala. Jadi sembahyang lalai lawan Tuhan itu kulihan uyuh naham, itu je bahasa Nabi ya Allah, bahasa Nabi kayak itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Nah ini pulang. Jadi hadisnya masalah menyuruh supaya hati hadir waktu sembahyang tuh banyak. Qurannya ada, hadisnya banyak. Artinya tiada bagi hamba Allah itu dapat pahala sembahyangnya, daripada pahala itu maksudnya dapat pahala sembahyangnya, melainkan mendapat pahala barang yang ia ingat akalnya kepada Allah Ta'ala. Sembahyang subuh 2 rakaat, sarakaatnya kada ingat, sarakat saja ingat, berarti sarakat bang berpahala. Sarakatnya kada, itu maksudnya maksud ma'akala minha tadi. Barang yang ingat akalnya kepada Allah Ta'ala daripada sembahyangnya. Artinya siapa yang inya ingat itu pang yang dapat pahalanya. Dan kata Imam Sufyan Tsauri rahimahullahu ta'ala, ini orangnya nih dihigan nih Imam Sufyan. Man lam takhsha jawarihuhu lam yakhsha qalbuhu wa man lam yakhsha qalbuhu fasadat salatuhu. Artinya barang siapa tiada khusyuk anggotanya,
Arti anggota ini kepala, tangan, berarti kada khusyuk, bergerak-gerak ya, bergoyang-goyang jawab, berarti sebenarnya kayak hendak menerekam itu, kayak hendak yang kuda hendak bukan itu. Ada khusyuk anggota tubuh sembahyang nih. Ini meniscaya menandakan tiada khusyuk hatinya. Jadi banyak gerak, begaru ya, begaru pipi, begaru burit, pipi burit maksudnya. Nah, oh begaru. Walaupun begarunya kan secara fikih juga tuh. Nah aja. Kada batal pangnya main ini aja. Mantangan tahu ilmu fikih nih. Oh aja. Di amalakannya dalam sembahyang terus kena. Nah aja kalian tuhut pulang. Kayak itu pulang. Nah aja. Kan banyak gerak nih. Menandakan ada khusyuk anggota tubuh. Kada khusyuk anggota tubuh menandakan tiada khusyuk hatinya. Dan barang siapa tiada khusyuk hatinya, niscaya binasalah sembahyangnya. Dan kata Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Artinya bermula tiap-tiap sembahyang yang tiada di dalamnya hadir hati, yang tiada hadir hati di dalamnya, maka yaitu terlebih hampir kepada siksa. Artinya yang ingin dapatkan itu lebih mendekati kepada siksa Allah Ta'ala. Nah, sakurang-kurang siksa sini kada berpahala tadi. Maka mun kada hadir hati lawan Tuhan tuh, karena sakurang-kurangnya kada dapat pahala, bahkan bisa disiksa. Kalau ada riya, disiksa. Dan kata Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi ini radhiyallahu anhu, inna man arafa man ala yaminihi wa shimalihi muta'ammidan wa huwa fi sholati fala sholata lahu. Nah, ini kita ranjin nih, bisa tagawin kayak ini. Artinya bahwasanya barang siapakah mengenal ia akan seseorang yang di kanannya dan orang yang di kirinya, padahal disengajanya, pinandunya itu disengaja, dan yaitu orang tadi di dalam sembahyangnya, maka tiada baginya sembahyangnya itu. Nah, pemahamannya kayak ini, kita sembahyang Allahu Akbar, lalu kita nih memikirkan yang kanannya siapa li orangnya leh. Oh Haji Adul, ini di hati kita nih. Akhirnya dilihat gerakannya nih pina Haji Adul pang. Sebelah kiri pang siapa lih ya. Nah para di hati nih pandir nih. Wah Haji Ahmad nih ya. Ketahuan sudah gerakan kayak ini aja. Memikirkan kanan non kiri. Ya lah. Siapa orangnya nih. Lalu akhirnya pinando. Nih Haji Adul, nih Haji Ahmad. Maka la salata lahu. Inya tuh kada sembahyang naranya. Ujar sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal. Bisa kita gitu ya kalau. Atau misalnya kayak ini lah, Allahu Akbar sembahyang di belakang saf kedua masih kosong lagi nih. Saf pertama hibah kalau nih. Saya datang orang sebelah kanan kita datang, sebelah kiri datang. Tahu ya aku nih anu aja kita. Nah, ini langsung pinando kita, langsung kanan kiri kita nih pinando. Nah, berarti termasuk kada sembahyang jasadin. Artinya perhatian kita tak bagi-bagi narannya. Cuma pulang wayah sembahyang itu sebut supaya jangan terbagi-bagi hati lah. Jadi disimpuni dulu yang cakai ibarat maandak dompet. Ya kalau di bawah sajadah seorang, jangan manak di belakang. Dompet manak hendak di bawah di awak kan. Lo kopi nak ada sah sembahyang sebab di dompet tuh ada duit. Duitnya tuh bisa aja bakas yang darah iwak, darah macam-macam bertukar di pasar nih. Yang najis ada di dalam duit itu, nah bakas-bakas najis ada di dompet, dibuat sembahyang, ada sah sembahyangnya, hati-hati tuh, macam-macam bisa duit itu kan macam-macam bisa. Nah kita tahu kita kalau ada najis anda kai mandaknya bujur-bujur, jangan manak di belakang ya sembahyang kita terus aja, manak di belakang bang lo kada khusyuk Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yusalli salata la yukhtabu lahu sudusuha wala ashruha
wa inna ma yuqtabu lil abdi min salatihi ma aqala minha. Artinya bahwasanya seseorang hamba Allah bersungguh-sungguh ia berbuat sembahyang padahal tiada dituliskan baginya, disuratkan tuh dituliskan baginya daripada pahalanya, bahkan 1/6 pun kada dapat dan tiada 1/10-nya. Artinya sembahyang aja ini cuma kada ditulis pahala untuknya walau 1/10. Artinya dikit benar kada ada pahala walaupun sedikit. Dan hanya sesungguhnya disuratkan bagi hamba Allah Ta'ala daripada pahala sembahyangnya itu hanya barang yang ada hadir ingat akalnya daripada sembahyangnya. Nah, itu sepali ulun tambahi kata-katanya supaya mudah dipaham. Seapa inya hadir hati waya sembahyang, waktu baca Fatihah aja hadir, waktu baca Fatihah itu aja yang berpahala. Dan kata Imam Abdul Wahid bin Zaid rahimahullahu taala, ajma'at al ulama'u annahu laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Artinya telah berhimpun ulama, sepakat maksudnya. Sepakat ulama bahwasanya tiada bagi hamba Allah Ta'ala itu mendapat daripada pahala sembahyangnya itu melainkan hanya barang yang hadir ingat akalnya. Yang mana inya ingat waktu sembahyang, ingat situ aja yang dapat pahalanya daripada sembahyangnya itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit. Innallaha muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit. Fahfadh bil amaratul fahfadh zahiraka wa batinaka 'anil iltifat. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu menghadapi atas orang yang sembahyang. Itu berhadap maksudnya menghadapi atas orang yang sembahyang. Kan kita tamu Allah nih, bailang lawan Tuhan waya sembahyang. Maka ampun rumah menghadapi ya. Orang yang sembahyang selama ia tiada berpaling anggotanya dan hatinya kepada yang lain daripada perbuatan sembahyangnya itu. Jadi selama kita anggota tubuh kita khusyuk, arti khusyuk itu kada berpaling-paling. Betul hati kita pulang hadir, maka Allah pun menghadapi kita. Maka peliharakanlah olehmu akan zahir anggotamu. Oh ya sembahyang tuh. Jangan terlalu banyak bergerak. Dan batin hatimu daripada berpaling kepada yang lain daripada perbuatan sembahyang. Ruku perbuatan sembahyang. Sujud perbuatan sembahyang, bujur-bujur. Jadi yang mana yang disuruh itu jangan digawi oleh anggota tubuh, itu disebut khusyuk anggota darannya. Hati pang hanya melihat kebaikan Allah atau dilihat oleh Allah. Nah, itu maksud yang menghadap Allah nih. Maka mun kaya itu kita, Allah pun menghadapi kita. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa hasilul kalami anna ma'na huduril qalbi huwa ruhus salati wa anna aqalla ma yabqa bihi ramqur ruhi 'indal huduri 'inda takbir panuqsanu minhu halakun wa bi qadri ziyadati 'alaihi tambasitu ruhu bi ajzai salati wa kam min hayyin la haraka bihi qaribun min mayyitin fa salatul ghafili fi jam'iha illa 'inda takbiri kamisli hayyin la haraka bihi panas'alullaha husnal aun. Nah, ini kesimpulan Imam Ghazali. Artinya ajar Imam Ghazali, dan hasil daripada perkataan yang tersebut itu bahwa makna hadir hati di dalam sembahyang itu yaitulah ruh sembahyang. Jadi hadir hati dalam sembahyang diperumpamakan seperti ruhnya sembahyang, yakni hidup bagi sembahyang. Jadi mengkada hadir hati waya sembahyang nang kaya orang mati. Itu maksudnya. Dan pada bahwasanya sekurang-kurang barang yang tinggal dengan dia, keadaan ruh di dalam sembahyang itu yaitu hadir hati pada ketika takbiratul ihram. Nah, jadi sekurang-kurang hadir hati, ini paling kurang sudah nih. Wahyah kita takbiratul ihram. Wayah yang Allahu Akbar pamulaan tuh, nah itu sekurang-kurang hadir. Sekurang-kurangnya. Maka yang kurang daripadanya itu yaitu binasa.
Amun sampai wayah yang pamulaan Allah berhaja sudah dengan Tuhan, maka binasa aja sudah jadi tak. Maka yaitu binasa sembahyang pada zahir, dan dengan sekadar lebih atas yang demikian itu, yaitu lebih segera hidup roh sembahyang itu. Amun lebih daripada takbir, wayah baca Fatihah ingat, wayah ruku ingat, sujud ingat, maka itu lebih segera daripada hidupnya roh sembahyang. Nah, itu lebih bagus lagi. Di dalam juzu sembahyang, artinya tiap-tiap tahapan sembahyangnya ingat. Dan beberapa daripada yang hidup padahal tiada gerak. Nah, ini kisah bahasa pulang. Dan banyak jadi orang yang hidup tapi kada kau bergerak. Ya kalau kayak orang stroke tuh. Hidup aja tapi kada kau bergerak. Sama kita kayak sembahyang, hidup aja tapi mati. Bergerak aja. Padahal tiada ada gerak dengan dia. Maka yaitu hampir ia daripada mati. Jadi sembahyang yang di dalamnya kadada hadir hati itu hampir seperti orang mati. Maka sembahyang orang yang lalai pada sekalian sembahyangnya itu, melainkan ada hadir hati pada ketika hanya takbiratul ihram, maka yaitu seperti orang yang hidup yang tiada dengan dia gerak. Hidup tapi kadada berisi gerak. Stroke je kita orang garing. Itu sakurang-kurangnya tuh. Maka yaitu tiada baginya faedah. Maka kami memohonkan kepada Allah Ta'ala akan sebaik-baik pertolongan. Jadi mudah-mudahan kita ditolongi Tuhan. Kawa sembahyang itu hadir hati. Jadi hadir dalam sembahyang itu terbagi dua. Disinilah pemahaman sementara nih. Pertama, anggota tubuh tetap khusyuk. Yang kedua, hati. Jadi anggota tubuh ini menentukan apa yang dikerjakan oleh hati. Jadi ada anggota tubuh, ada hati. Bila anggota tubuhnya aja sudah kada khusyuk, maka menandakan hatinya pun kada khusyuk. Syahdan wallahu a'lam. Punya kita bila tetamu syahdan wallahu a'lam. Ngali urusannya syahdan ini bisa menampiling, jadi ngali urusannya. Sepaksa kita wallahu a'lam dulu. Ya, ada ulun bahari naran syahdan keluarga. Panempelingan. Kita menjawab pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, pertanyaan orang yang pertama nomor 1, ada 3 pertanyaan lah. Kayak apa cara berakad yang bujur bila menabung tabungan emas di Pegadaian Syariah? Ini karena pegadaiannya syariah, tentu pihak-pihak Pegadaian Syariah sudah melajari ya kalau ada mungkin kada melajari. Jadi turuti apa ujar orang sana. Karena ini Pegadaian Syariah. Bukan Pegadaian non syariah. Kalinya syariah pastinya paham. Jadi bertanyalah kepada pihak bubuhan Pegadaian Syariah. Mun kita menabung di Pegadaian Syariah tentunya paham. Mun kada paham berapa syariahnya sebutannya. Ya kalau ulun hendak menjawab menabung tabungan emas di Pegadaian Syariah ini bukannya kada bisa menjawab, cuma permasalahannya ulun belum mengerti lagi apa garang menabung emas nih. Ya Allah, belum paham lagi ulun permasalahannya. Karena ulun kada tahu hanya raja kisahnya nih termasuk kayak apa caranya ya Allah. Kecuali pian mengisahkan angka ini caranya menabung emas ini hanya ulun kau menyimpulkan. Nah, yang menabung emas itu kayak apa? Maksudnya caranya kayak apa? Hanya bisa tahu tuh nah. Selama ini yang berakad tuh jual beli. Akad jual beli. Kalau menabung tuh ada akad. Kalau menabung, pian menabung bakat tak ada lah. Nah, tahu mungkin kisah yang nabung emas nih kayak apa kisahnya ulun kada paham lagi. Jadi kada kalau ulun menjawab permasalahan pian yang kayak apa menabung tuh nah, menabung emas tuh kayak apa maksudnya tuh kada mengerti ulun tuh. Jadi karena kada mengerti ulun kada wani menjawabnya kita nah. Tata cara pian menabung emas itu kayak apa? Menabung duit ke menabung apakah? Lalu jadi emas gitu nah ya kalau atau kayak apakah? Cuma yang jelas mungkin menabung duit akhirnya jadi emas. Mungkin gitu loh kok. Nah jadi mun kita menabung duit akhirnya jadi emas, nah kayak ini nabung jadi duitnya dulu. Karena bila sudah sampai saatnya menjadi kawa menukar emas segram misalnya. Nah di situ kita berakad. Ulun tukari emas pian segram. Ku jual ujar pihak Pegadaian Syariah. Nah kayak itu jadi wajib akad waktu kita ada kemampuan nukar emasnya nih tuh.
Apabila tergantung kemampuan kita. Oh, sudah kawa kemampuannya menabung duit jadi emas 10 gram emas. Berarti duit kita tuh kan jadi emas sebenarnya nih. Nah, bakat di situ, bakat jual beli. Kita membeli emas. Kerja nggak ada bakat. Jadi mungkin ini akad jual beli ya kalau nah, amun menabung. Jadi jangan, kalau kita kada bakat dihukumi berhutang. Berhutang emas hukumnya haram, nggak boleh. Emas ini wajib kada boleh berhutang, wajib kontan ya dan biadin dalam kitab tuh. Nah jadi mungkin menitip duitnya dulu ke Pegadaian Syariah nih. Bila sudah terkumpul hanyar dijadikan nilai emas. Nah di situ kita bakat. Siapa kemampuan duit, bakat kita. Oh kemampuannya 5 gram emas. Anunya toh bakat. Saya beli emasmu dengan seharga saya beli emasmu 5 gram dengan seharga seini. Saya jual jadi pihak Pegadaian. Nah, hanya sah. Jadi itu cara berakat yang bujur. Bila menabung tabungan di Pegadaian Syariah mungkin kayak itu yalah. Nah itu. Jadi jangan sampai ada bakat kita kalau urusan emas bila menjulung duit timbul jadi emas. Apabila bakatnya. Nah itu tadi. Jadi kayak itu tuh. Insya Allah Bun Syariah paham nih. Paham jadinya. Kayak apa bila orang haid melajari kanakan mengaji Quran, sedangkan kita guru di sekolahan tika Al-Quran. Guru tika Al-Quran itu biasanya Iqra, ada jilid 1 sampai jilid 6 ya lah. Nah itu di jilid 6 itu aja kebanyakannya yang ada Al-Qurannya ya lah. Nah maka kayak ini caranya. Kita membaca Qurannya tadi, membacanya tadi nih, amun menjapainya jangan juga, kada boleh orang haid menjapai kalau nya Quran lah. Nah maka membacanya tadi niatakan zikir. Kita membaca Quran tadi melajari kanakan atau kalau nya Quran yang dibaca niatakan membaca zikir. Jadi boleh aja kada Bapak, walaupun kita haid melajari kanakan mengaji tetap boleh. Kada apa-apa, cuma kan di sekolahan juga jangan di masjid. Melajarinya di masjid kan berarti kada boleh pulang karena berdiam di masjidnya kada boleh. Itu nah. Jadi ada beberapa permasalahan ini di sekolahannya, di sekolahan ada di kan masjid dihiganya ada sekolahan biasanya. Mun di sekolahannya aja tata masjid kada apa-apa, mun di masjidnya kada boleh masuk orang haid. Kayak itu. Jadi melajarinya bang melajari jadi tetap kada bisa aja kada walaupun yang dibaca Quran tapi niatakan itu zikir. Kayak itu. Apakah boleh bibinian haid memotong kuku dan menyisir rambutnya sehingga rambutnya berguguran, garis muruk, garis miring, runtuk? Boleh aja sebenarnya, cuma makruh lah. Jadi waktu haid memotong kuku, menyisir rambut sehingga rambutnya gugur runtuk tadi nih. Bahkan memotong rambut pun sebenarnya kada apa-apa, ada haram, cuma makruh. Makruh arti makruh tuh kada bagus ya kita. Dibenci walaupun kada mencapai derajat haram. Nah lalu sisanya pang tatakan kukunya yang gugur, rambut yang gugur. Nah wajiblah dimandii. Ya kalau wajiblah dimandii, itu kada wajib sebenarnya. Cuman itu seandainya kita kumpulkan lalu kita bawa mandi, itu bagus lagi. Tapi seandainya kita ngalih mencari, kan ngalih loh nih. Amun mengitip kuku kan kitip gawiannya makruh nih. Tapi kalau dikumpulkan kukunya kan kawan nih. Nah, kumpulkan. Dibasuh juga waktu bawa mandi juga bagus juga nang kayak itu. Cuma nih ada kinapian yang rambut kita kada sadar waktu kita belum mandi wajib nih. Tak gugur, baik laki-laki mun bini-bini kan ngalih maitihi mencari ya kalau. Kemana mencari rambut yang tadi ya kalau nya banyak nih. Bisa di kamar kah, di dapur kah, di manakah? Nah itu kada apa-apa, kada usah dicari, kada apa-apa. Sah aja lah mandi wajibnya sah aja. Hukumnya apa kayak apa? Kada berdosa, nya makruh aja nih tuh. Kada berdosa, ada apa-apa. Sebab yang wajib mandi nih tuh yaitu yang mana tak bawa kita sembahyang. Itu yang wajib mandi wajib. Sedangkan tatakan kuku, tatakan rambut, wayah kita sembahyangnya kadung pas sembahyang. Allahu Akbar, di situ ada tatakan kuku kita, tatakan rambut kita waktu belum mandi wajib nih, ada situ tatakannya. Kita Allahu Akbar, yang 4 Allahu Akbar. Ada 4.
Maka yang wajib di kana banyu mandi wajib tadi itu adalah yang masih menempel di anggota tubuh kita aja, yang masih tersambung di tubuh kita aja. Kalau itu kada tersambung lagi kada wajib. Paham lah pian nih? Karena kada wajib ya kada apa-apa. Nah cuma alangkah bagusnya karena itunya haknya belum dimandi wajib, nah dibawa juga dibasuh juga. Cuma seandainya kada pun kada apa-apa juga, kada wajib tuh ninto. Kenapa? Karena memotong kuku wayah haid, betatak rambut wayah haid itu hukumnya bukan haram tapi makruh. Jelas saya lah. Nah ninto. Pertanyaan orang kedua, mama abah ulun ni sudah tua, gagaringan, mun melaksanakan ibadah puasa kada kawa, mengkada di waktu lain pun kada kawa juga, karena garing tadi, hendak bayar pidyah sidin pun kada mampu juga, karena miskin. Mun seandainya ulun anaknya yang membayarkan pidyah, boleh kada? Ulun bibinian sudah nikah tapi ulun bagawi. Nah, jadi pas benar. Memang kayak itu. Jadi memang kayak itu. Cuma pian babadah lawan laki kalau pian bini-bini. Kalau laki-laki kada perlu babadah lawan bini. Laki-laki ini kan kisahnya laki-laki berusaha nih. Misal ulun berusaha, ulun bisi mama. Ini kasus pian ini sama ulun mama ulun. Jadi memang kada kawa lagi puasa isiden. Ya kalau kada kawa puasa, nah maka bayar pidyah. Siapa yang membayarkan? Kita si anak yang membayarkan, anak lelakian yang diutamakan membayarkan. Kalau anak lakiannya kada ada, anak bibinian. Tapi kalau anak bibiniannya sudah bisa laki, bebadah lawan laki. Tapi kalau cakanya lelakian kada perlu bebadah. Sebab si lakian tadi yang berusaha. Ada pian kan, karena pian walaupun pian yang berusaha, maka itu disuruh babadah jual lawan laki, walaupun itu duit pian lah. Nah sedangkan pian yang membayarkan kakuitan paham itulah. Nah jadi bila ini untuk umum siapa aja nih kita bisa kuitan kita sudah tua gegaringan pulang ibadah itu ini kada produktif lagi, bisa harta warisan kada ada, berusaha kada kawa, artinya kada ada harta segan dibayarkan tuh, maka anak yang menanggung, anak laki-laki yang menanggung. Nah yang menanggung akan bila sanggup, bila kada kawa pun kada apa-apa juga. Minta kemaafan kita lawan Tuhan bila kada kawa, bila kada sanggup, jadi kada dipaksakan juga. Cuma bila kawa alhamdulillah gawi laksanakan, bayarakan sehari 1 mud kurang lebih 60 on lebih ya, kalau 60 on lebih bayarakan sehari 1 mud. Nah kalau nya 30 hari sebulan 30 mud, apabila membayarnya mulai tanggal 1 Ramadan sudah boleh membayarnya. Kepada siapa menjulung, kepada siapa saja, bahkan boleh untuk 1 orang saja pun boleh. Kalau 30 mudnya julung lawan seikung manusia aja, kenapa? Anaknya 10. Misalnya anak 10 miskin pulang orangnya tukang bija gawiannya, tapi ini makam 4. Nah. Paham sudah tentulah. Nomor 3, apakah bayar pidyah itu pakai niat? Waktu pian manakar baresnya itu sudah ada niat sebenarnya. Jadi kita harus paham itu. Nah yang mana garang niat? Niat itu ada kehendak hati secara sadar menggawi sesuatu, itu disebut niat. Kalau pian berucap sahajaku bayar pidyah, itu lapas niat, ucapan niat, bukan hakikat niat. Nah ini penting kita paham nih. Jadi jangan kita kira kalau kita belum berucap sahajaku belum berniat, kada. Cuma membaca sahajaku bayar pidyah, pidyah mana sambat, oh pidyah puasaku. Nah itu menambah pahala aja, menambah pahala. Jadi apakah biar pidyah itu pakai niat? Jelas saya berniat sudah. Nah peniatnya kesadaran hati hendak membayar pidyah, itu niat. Kesadaran hati hendak membayar pidyah. Pidyah apa? Pidyah apa yang pian bayari? Oh pidyah puasa. Gara-gara tadi bang, wayah yang puasa tadi hamil atau menyusui,
Ya kalau nah, tapi lihati juga kalau pian misalnya waktu hamil menyusui itu kada puasa karena takutan keadaan diri pian, itu kada bayar fidyah juga. Nah, cuma tadi mungkin kasus yang di atas tadi nih. Nah, kuitan sudah kada sanggup puasa lagi, bayarkan ke fidyah sih Den. Nah, niatnya kayak ini, sahja aku bayar fidyah untuk puasa kuitanku. Nah, kayak itu. Nah, anak berucap betul. Jelas saya lah. Nah, karena niat ini sebenarnya kada perlu diucapkan. Sesuatu yang diucapkan itu urusnya dengan manusia, sedangkan niat ini urusnya dengan Allah. Makanya kada ada pertandingan niat, kada ada perlombaan, karena niatnya Allah yang menilai. Karena niat itu ya hati. Yang dinilai Tuhan hati aja. Nah, pegang hati itu ya niat. Nah, jadi niatnya urusannya lawan Allah Ta'ala. Ada urusnya dengan makhluk. Mun kita berucap saja kok siapa garang yang diucapin. Nah itu. Nah jadi ambil yang bagusnya. Amun pian sudah manakar nukar baras. Ada betakon orang anak bapak aja bayar fidyah kuitan kok. Jangan pada puasa pang semalam jadi kada kawa aja. Itu sudah berniat sudah tuh. Sudah saja. Dan siapa saja yang berhak menerima fidyah, fakir miskin, orang yang tadi lihat hutang, orang hanya masuk Islam apabila 10 tahun yang lalu, jangan ada lain lagi sudah tuh 10 tahun yang lalu tuh masuk Islam. Orang-orang yang fakir miskin diutamakan. Fakir miskin, orang-orang fakir miskin yang apalagi ada hubungan darah lawan kita, sepupu kita miskin, misal mamarina kita, nah itu yang diutamakan. Dan sanak kita miskin itu diutamakan. Misalnya fidyahnya 30 hari. 30 hari itu boleh untuk satu orang miskin dijolong sabarataan, boleh. Atau dibagi-bagi. Untuk si A si 5 mod, untuk si B 5 mod, untuk C 5 mod, boleh nangka itu. Waktu membayar fidyah itu apakah boleh kalau sedang dalam mengkada puasa? Apakah bayar fidyah itu per hari atau digabung sekalian? Nah, sudah lo kata deh. Jadi per hari boleh. Sehari bayar atau digabung langsung. Ke 30 harinya langsung. Misal, boleh aja juga. Dan waktu mengkada puasa aja, Bang. Hanya membayari boleh juga, atau sebelum mengkada boleh juga, atau sesudah mengkada boleh juga. Atau membayar fidyahnya berkredit karena kebanyakan, boleh juga. Seminggu 5 mod, minggu kaina pulang 5 mod pulang, minggu kaina pulang 5 mod pulang, boleh juga nah kayak itu. Nah jadi membayar fidyah ini boleh caranya macam-macam, yang penting sampai kepada yang berhak dan kita menunaikannya, itu yang penting. Nomor 4, bagaimana cara berakad kalau makan atau minum di warung makan? Cara beakadnya, mun hendak beakad, pasan dulu. Setelah disurung barataan, bayari dulu. Setelah dibayari, kami tukarilah cil, atau kami belilah. Mun di Jakarta jangan tukari, kada paham orang. Tuh sebanjar aja nih tuh. Mun di Jakarta tukar ya, belikan orang pulang tak? Saya beli ya semuanya ini yang di meja itu. Ya saya jual aja. Nah ya. Bila sudah berucap kayak itu hanya dimakan nih. Itu cara yang bujur. Tapi karena kita terbiasa sudah beakadnya makan ini berdudi, nah maka tukang warung pun sudah paham. Jadi tukang warung nih berniat mau kita bawa warung lah, berniat di hati bersedekah, memberi, tolong menolong aja kita. Jadi guru sukul bahari babarian. Tukang warung memberi nasi, kita memberi duit. Nah maka boleh kada bakat tuh kalau beberian aja. Paham lah nih. Nah itu. Jadi pertanyaan yang lebih ilmiahnya, bagaimana caranya bakat kalau makan minum di warung? Caranya adalah pesan banyunya minumnya sudah dipesan, jangan dimakan dulu, bakat dulu, bayari duitnya, bakat hanya dimakan dan diminum. Itu yang ilmiahnya tuh. Dan bolehkah kalau pembelian online berakad pakai WA atau SMS? Memang harus kayak itu, kan online. Mau kada mau akadnya pakai WA atau SMS. Jadi setelah barangnya datang, duitnya sampai ke tangan orang, kita kirim pulang.
di tulisan WA atau di SMS, saya beli semuanya ya. Balasannya yes and okay aja misalnya, ya tuh sudah. Dan kayak itu. Jadi memang kayak itu caranya harus bakat pakai WA kalau barangnya tadi online. Nah, jadi misalnya apa kita memesan yang secara online, datang barang, duit kita kirim, ada kita saya beli ya, itu kurang sempurna. Maka tulis pulang di WA-nya, kutukarilah berataan kita. Ya, balasannya pulang balas pulang. Nah, akadnya kayak itu caranya. Paham itulah. Nah, cuma seandainya kita tahu sama tahu, Pak Haji yang di Jawa sana yang menjuali kita barang, lawan kita di sini yang menukar barang, sudah pahamnya, sudah babarian hukumnya. Maka biar kada bakat pun boleh babarian. Jadi kita bertukar barang tuh ingatakan di hati kita niat memberi duit. Cuma kayaknya bila orang kurang maangsul, jangan memamai, kan memberi lo deh. Paham lebih nek? Batu tukar belanjaan harganya 40.000. Kita julung duit 50.000, berapa angsurannya? 10. Sekalinya orang mangsul 5.000 aja. Tak kurihing aja kita. Kenapa? Niat kita memberi itu deh. Mun bemamai kan ada bujonarnya. Yang kelima, ada sesuatu nang maulah katulahan tuh napa-napa aja. Oh, ini urusan katulahan ya kalau. Nah, katulahan lawan Tuhan tadi ya tadi teh. Lawan apa ciri-cirinya? Jadi macam-macam yang mulai kita katulahan tuh. Lawan kuitan, kada bebakti, menelantarakan, baucap yang menyakiti hati sidin. Nah, kalau sidin kada ridha, katulahan bisa kita. Lawan paguruan bisa juga. Katulahan tetangga kan bisa. Bahkan katulahan lawan orang miskin kan bisa. Katulahan tuh bahasa kita orang Banjar nah. Bahasa Arabnya kada ada. Bahasa kita. Cuma kayak inilah bahasa ilmiahnya nih tuh siksa Allah yang segera di dunia itu katulahan. Jadi Allah menyiksa kita yang disegerakan waktu di dunia itu ketulahan, bahasa orang bahari itu aja. Pian misalnya, udah pian gen lah. Ada seseorang gawiannya mencuntan aja terus disiksa Tuhan di dunia juga ketulahan darahnya. Napa siksanya? Tangannya sekalinya bapak penyakit. Oh, kutung akhirnya kutung pas tinggalin aja lagi. Bahasa orang bahari katulahan itu aja. Maksudnya siksa Allah yang disegerakan di dunia. Nah itu maksudnya. Jadi napa-napa aja macam-macam banyak karena yang maulah kita dapat siksa segera di dunia itu banyak. Dan tergantung kehendak Allah. Misal siksa Allah yang disegerakan di dunia nih orang yang kada menuntut ilmu. Maka katulahannya napa? Siksa yang segera di dunianya napa? Hidup kada babarakat. Di rumah panasan, kada yang dinginan dah. Belum lagi misalnya usaha ini model kayak rasa kurang dia terus kada mau rasa lebih padahal lebih sudah seorang penyugihnya di kampung tapi rasa kurang dia terus sanja masih di tanah salawar handap pulang sandal capal duit 750 triliun baju kaos tulisan cap balsam itu rambut acak-acakan pina kujahai mandi balu masih di tanah aja masih rasa kurang aja masih napa digawi menjuali apa-apa dijuali orang. Ini narannya rasa miskin dia harus perasaan ini katulahan lawan Tuhan Yunan. Katulahan napa? Tak katulahan gara-gara meninggalkan majelis ilmu. Hati-hati. Nah, kalau nya katulahan lawan kuitan macam-macam juga. Hidup kada babarakat, kada tanang. Napa lagi? Macam-macam. Kalau sejarah kan ada kisah Raden Panganten ya lah. Nah, kisah yang Sangkuriang itu kan dongeng emang itu. Nah, laki bisa juga ketulahan non bini. Sebaliknya bini bisa ketulahan non laki. Bisa. Nah, jadi macam-macam. Yang jelas makna ketulahan adalah
siksa Allah yang disegerakan di dunia. Sebabnya sebab kita melanggar perintah Allah atau menggawi yang Allah larang. Itu maksudnya. Itu Allah menyuruh kita menjalankan hak-haknya bini. Kada kita gawi, mun Allah sarik bisa disiksa Allah bedahulu di dunia. Sampai tanya katulahanon bini. Termasuk yang berbahaya itu katulahan lawan ulama wali-wali Allah. Karena luhumul ulama sahmun khotilun. Dagingnya para ulama itu seperti racun yang membunuh. Nah maka cuma ujar guru Sukhbul Bahari katulahan yang paling berat. Nah artinya siksa Allah yang paling membahayakan su'ul khotimah itu aja. Kalau nyasak buris parut, muntah darah, mata picak misalnya apa itu masih kurang lebih aja. Asalnya sugih jadi miskin masih kurang lebih aja. Tapi kalau su'ul khatimah maka su'ul khatimah itu yang membahayakan. Mati kada kawa mengucap la ilaha illallah gara-gara di hati menyimpan benci hiri dengki dengan para ulama kan misalnya, atau berpikir hendak menyakiti. Nah ini membahayakan. Itu aja tuh. Apa ciri-cirinya? Nah jangan melihat ke orang ke kita aja yalah. Kalau kita itu ciri pertama yang cirinya takun cirinya ya. Kalau cirinya yang jujur guru Bahari ada cirinya. Nah kita sasain kulir beribadah tuh ciri ketulahan. Ciri ketulahan non paguruan sasain kulir beribadah. Itu. Apa hukum yang keenam? Apa hukum makanan yang ditukar kada baakat atau yang ditukar karena nakan dan belum balik? Apakah makanan itu halal dimakan? Jadi makanan yang ditukar kada bakat dilihat dulu makanannya. Kalau makanannya itu yasir, jadi Imam Ghazali Mu'attah dalam kitab Ihya Ulumuddin, arti yasir itu nilainya kurang dari harga gula sekilo, itu boleh kada bakat. Anak kita batu tukar tapi barang yang ditukar kurang dari nilai harga gula sekilo, boleh aja kada apa-apa. Nukar pintol anak kita kada apa-apa aja, kada bakat itu boleh aja. Itu kemaafan keringanan narannya. Memang hukum asal bila kada bakat kada sah. Bila kada sah dimakan lalu jadi haram. Itu hukum asal. Cuma kita apalagi kita Kalimantan ini biasanya nilai tukar jual tuh ada perasaan hendak bari membarinin tuh. Kalau perasaan bari membari kita lalu jadi walaupun ada bakat lalu jadi halal. Maka bagus benar kita yang berjualan niat membari lawan orang, niat menolongi. Jadi orang tamakan yang halal. Misalnya kada bakat. Nah jadi boleh kada bakat lah apabila nilai barang yang ditukari itu di bawah harga baras gula sekilo. Boleh, itu sebuah keringanan. Apalagi ini kan karena belum balik batu tukar, paling yang tukarnya pintol, acan ya kalau yang disuruh kuitannya nih. Ini kada bakat, memang belum berhak bakat laginya masih belum balik ya kalau. Nah itu boleh aja kada apa-apa tuh nah. Itu. Kira-kira mudah dipahami itulah. Nah, Allahu a'lam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.